semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Putri Azi dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas mengenai apa itu media baru, apa itu masyarakat digital, bagaimana perkembangan media itu sendiri, dan apa dampak serta kelebihan dan kekurangan dari media itu sendiri. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu media baru. Media baru adalah semua bentuk komunikasi yang menggunakan teknologi digital dan internet. Berbeda dengan media lama seperti koran, radio, dan televisi, media baru memungkinkan kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut berinteraksi. Contohnya adalah media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Di era digital saat ini, telepon pintar telah menjadi titik pertemuan global di mana orang dari seluruh dunia bisa terhubung secara instan. Anak-anak yang tumbuh dengan perangkat seluler membentuk identitas mereka secara berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial menawarkan janji-janji menarik yang sulit ditolak, namun setiap keuntungan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri. Koneksi yang terus-menerus memberikan kekuatan sekaligus menimbulkan kebingungan, terutama terkait dengan isu privasi dan keabadian digital. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan media dari masa ke masa. Tahun 1774 diawali pada masa penjajahan Belanda, surat kabar didirikan. Lalu pada tahun 1861 muncul surat kabar berbahasa Melayu. Selanjutnya diikuti siaran radio pertama yang didirikan pada 16 Juli 1925. Salah satunya adalah RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Radio menjadi populer karena mengirim informasi lebih cepat. Selanjutnya pada tahun 1962 televisi di Indonesia dimulai, di mana TV menyaingi radio karena mampu menampilkan gambar dan suara. Teknologi di era digital berkembang sangat pesat. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan era digital ditandai dengan ditemukannya Facebook pada tahun 2004, Bluetooth pada tahun 2001, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik dapat berdampak positif, yaitu memberikan informasi dan edukasi serta e-commerce. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif di mana menjadi malas dan kontraproduktif serta menyebarkan hoaks dan informasi palsu. Jadi teman-teman, pilih dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat digital. Secara konseptual, masyarakat digital itu berkaitan dengan masyarakat jejaring. Masyarakat jejaring adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan teknologi mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Dengan adanya teknologi digital, manusia dapat menghubungi temannya di tempat yang jauh. Teknologi digital ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kita dan produktivitas kita. Ada 3 pilar utama dalam masyarakat digital. Yang pertama adalah digital citizenship, yaitu bagaimana perangkat digital digunakan dalam pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Yang kedua adalah digital lifestyle. Digital lifestyle adalah teknologi digital yang digunakan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari seperti chatting, posting komen, dan juga share berita. Yang ketiga adalah digital e-commerce, yaitu bagaimana teknologi digital digunakan dalam aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan. Masyarakat digital yang sudah maju berinteraksi dengan teknologi digital hampir di mana saja. Lampu lalu lintas, CCTV, sensor bencana alam, panel surya, bahkan ponsel kita saling terhubung.
melalui sistem komputasi awan yang terhubung dengan pihak ketiga, sehingga pihak-pihak seperti pemerintah dapat melihat gambaran besar aktivitas dari masyarakatnya. Dalam memahami media baru dan masyarakat digital, terdapat beberapa pendekatan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana teknologi dan media memengaruhi kehidupan sosial, komunikasi, dan interaksi manusia. Berikut ada beberapa teori utama yang relevan dalam pendekatan ini. Yang pertama, teori determinisme teknologi. Teori ini menekankan bahwa teknologi, termasuk media digital, memiliki pengaruh besar terhadap cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. McLuhan terkenal dengan ungkapannya, "The medium is the message", yang berarti bahwa teknologi komunikasi itu sendiri memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan konten yang disampaikan. Dalam teori ini ada beberapa implikasi dalam masyarakat digital. Yang pertama, perubahan pola komunikasi dari berbasis teks panjang, misalnya surat, menjadi komunikasi instan seperti chat dan media sosial. Yang kedua, munculnya budaya komunikasi berbasis gambar dan video melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang ketiga, pengaruh teknologi terhadap cara berpikir, di mana informasi yang cepat dan instan membentuk pola kognitif masyarakat digital. Teori yang kedua adalah teori jaringan. Menurut Manuel Castells, yang menggambarkan bahwa masyarakat digital terbentuk berdasarkan jaringan yang menghubungkan individu dan kelompok melalui internet. Struktur jaringan ini memungkinkan adanya konektivitas global yang melampaui batas geografis dan sosial. Ada beberapa implikasi dalam masyarakat digital dalam teori ini. Yang pertama, media sosial memungkinkan individu dari berbagai tempat dan latar belakang untuk terhubung tanpa hambatan fisik. Yang kedua, munculnya komunitas virtual berbasis minat yang menguatkan solidaritas sosial meskipun tanpa pertemuan fisik. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam cara kerja, di mana sistem kerja jarak jauh dan ekonomi digital semakin berkembang. Teori yang ketiga adalah teori ekologi media. Menurut Neil Postman, teori ini melihat media sebagai ekosistem yang selalu berubah, di mana setiap teknologi baru mengubah tatanan komunikasi yang sudah ada sebelumnya. Neil menyoroti bahwa kehadiran teknologi baru tidak hanya menambah pilihan komunikasi, tetapi juga menggeser budaya dan kebiasaan lama. Ada beberapa implikasi dalam masyarakat digital dalam teori ini. Yang pertama, transformasi dalam konsumsi berita, di mana orang lebih memilih mendapatkan informasi melalui media sosial dibandingkan koran atau televisi. Pergeseran dalam pola interaksi sosial, di mana banyak komunikasi dilakukan secara virtual dibandingkan tatap muka. Selanjutnya, tantangan dalam penyaringan informasi, karena media digital memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat, termasuk berita palsu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital, penting bagi individu dan masyarakat untuk bersikap adaptif serta kritis dalam menghadapinya. Media baru membawa berbagai manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan yang perlu disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan strategi untuk memanfaatkan media secara maksimal tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital agar mampu memilah informasi yang kredibel dan menghindari hoaks. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan interaksi langsung agar tetap memiliki hubungan sosial yang sehat.